Oke, karena udah lumayan banyak yang join di Zoom-nya, kita akan segera mulai aja ya. Untuk yang masih belum isi absen, saya kirim chatnya di ini ya, saya kirim linknya di chat ya. Bisa dicek kalau yang telat kan mungkin belum bisa baca tadi yang awal. Saya udah kirimkan. Oke, langsung aja karena udah lumayan ya ada 17 orang yang join. Kita akan mulai aja. Jadi siang hari ini, terima kasih teman-teman untuk yang menyempatkan hadir lewat webinar kita pada siang hari ini ya, walaupun weekend, tapi tetap semangat untuk belajar saham yang khususnya bagi teman-teman yang masih pemula ya, masih baru memulai, baru daftar, atau mungkin baru beberapa bulan, sudah ada yang beli atau jual gitu. Jadi saya hari ini akan menjelaskan tentang investasi saham untuk pemula. Jadi nanti saya akan menjelaskan dasar-dasar yang harus teman-teman ketahui ketika teman-teman memulai dalam investasi saham gitu. Khususnya bagi yang masih pemula atau masih nol gitu. Jadi teman-teman, saham itu memiliki konsep dasar seperti usaha ya. Jadi ini misalkan nih di sini ada contoh, misalkan Pak Bejo, dia memiliki usaha bakso dengan modal 8 juta, namun dia hanya memiliki dana 1 juta. Nah, dari 8 juta ini gimana Pak Bejo untuk mendapatkan modalnya? Makanya dia melakukan penawaran saham misalkan. Jadi dia mencari orang dengan modal per orangnya itu 1 juta gitu. Jadi Pak Bejo akhirnya mengajak 7 orang karena Pak Bejo kan punya 1 juta tuh. Pak Bejo ngajak 7 orang dengan modal sama 1 juta, 1 juta, 1 juta. Akhirnya terkumpullah modal semuanya menjadi 8 juta gitu. Jadi akhirnya Pak Bejo bisa membuat usaha bakso gitu. Nah, ketika usaha bakso Pak Bejo tadi berkembang, Pak Bejo akhirnya buka satu lagi nih gerobak baru gitu ya. Jadi dari awalnya 8 juta, akhirnya kan dia untung tuh karena bisa membuka bakso baru menjadi 16 juta misalkan karena baru buka satu ya dari 8 ke 8 akhirnya jadi 16 juta gitu. Terus akhirnya Pak Bejo, bentar, ini saya mute dulu ya yang belum mute. Nah, akhirnya Pak Bejo kan memberikan laba itu ke masing-masing yang tadi ngasih modal ya. Jadi dari awalnya 1 juta menjadi 2 juta gitu. Dengan akhirnya Pak Bejo dan teman-temannya bisa menjual sebagian atau seluruh saham yang dimilikinya ke orang lain. Jadi tadi awalnya cuma 8 juta, akhirnya menjadi 16 juta gitu. Jadi sudah untung gitu. Jadi konsep dasarnya adalah seperti itu, gitu teman-teman ya. Jadi saham itu adalah kita seperti memberikan modal ke perusahaan, gitu. Nah, oke, jadi secara garis besar apa itu saham? Saham adalah bukti kepemilikan dari nilai suatu perusahaan. Jadi saham itu kita seperti memiliki nilai perusahaan itu. Misalkan kita membeli satu saham, satu lot BBCA gitu ya, saham BCA. Itu kita seperti memiliki nilai dari perusahaan BCA itu gitu. Jadi kita memiliki bukti kepemilikan dari saham BCA gitu teman-teman. Itu adalah garis besar apa itu saham. Kemudian teman-teman nanti ketika membeli saham itu apa sih untungnya gitu? Apa yang bisa didapatkan teman-teman? Yang pertama adalah teman-teman nanti akan mendapatkan capital gain gitu ya. Jadi itu adalah keuntungan yang didapatkan ketika menjual saham atau selisih dari untungnya. Misalkan nih teman-teman membeli saham dengan harga 100.000, kemudian menjualnya menjadi 110.000. Teman-teman akan untung 10.000 gitu kan. Nah, itu adalah namanya capital gain. Kemudian yang kedua adalah dividen dan RUPS. Jadi teman-teman ketika membeli saham, kemudian teman-teman memegang sahamnya sampai dengan waktu yang telah ditentukan, teman-teman akan mendapatkan dividen gitu. Dividen itu apa? Dividen adalah laba perusahaan yang dibagikan ke pemegang sahamnya
Jadi laba perusahaan itu dibagikan lagi ke pemegang sahamnya gitu. Nah, tapi setiap perusahaan itu nggak semuanya bagi dividen. Jadi hanya beberapa perusahaan yang dia membagikan dividen gitu ya. Jadi dividen ini nggak wajib dibagikan kepada investornya gitu. Nah, dividen ini biasanya dibagikan setahun sekali gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalkan 1 tahun kemarin ini udah lewat dividennya ya, teman-teman harus menunggu lagi tahun depan kalau ingin mendapatkan dividen gitu. Nah, untuk RUPS sendiri, RUPS adalah rapat pemegang saham. Jadi rapat umum pemegang saham, teman-teman bisa datang kalau teman-teman punya sahamnya. Terus ada yang nanya, kalau punya satu lot bisa datang juga nggak, Mas? Gitu. Bisa. Jadi teman-teman walaupun punya satu lot aja, teman-teman masih bisa datang karena teman-teman masih dianggap menjadi uh, pemilik dari saham itu, gitu ya. Jadi walaupun hanya satu lot, teman-teman masih akan bisa datang, gitu. Nah, jadi teman-teman yang di sini nanti kita akan ada kuis ya untuk souvenirnya ya. Jadi teman-teman harus ingat-ingat apa yang saya sampaikan, kalau bisa dicatat atau di screen capture gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa menang di kuisnya dan mendapat souvenir gitu. Oke, lanjut ya. Ini udah paham ya kira-kira ya. Nah, kemudian karena kita tadi mendapatkan keuntungan, pasti kita ada risiko nih. Jadi ketika membeli saham, kita nggak hanya dapat keuntungan, tapi kita juga harus menelan resikonya. Nah, risiko itu apa? Risikonya yang pertama adalah capital loss. Jadi ini adalah lawan dari capital gain ya, teman-teman. Jadi ketika mendapatkan keuntungan, teman-teman juga akan memiliki resiko untuk mendapatkan kerugian. Jadi teman-teman nggak bisa berpikir, oh aku untung terus di saham. Nggak bisa. Jadi teman-teman juga pasti akan merasakan kerugian walaupun itu sedikit gitu ya. Nah, kita bisa meminimalisirnya. Jadi contoh dari kerugian itu ketika teman-teman beli saham nih, misalkan 100.000, kemudian sahamnya turun menjadi 90.000, teman-teman menjual itu tuh saham, nah akhirnya teman-teman mendapatkan kerugian 10.000 gitu. Itu secara garis besarnya ya. Jadi ketika teman-teman menjual itu baru merasakan rugi. Tapi kalau teman-teman belum menjual sahamnya, teman-teman belum rugi. Jadi kalau belum dijual itu belum rugi gitu ya. Jadi kalau misalkan sudah dijual itu baru teman-teman rugi. Nah, itu yang perlu dicatat ya. Nah, kemudian yang kedua adalah delisting. Delisting itu apa? Delisting adalah perusahaan yang sudah merugi, kemudian bangkrut, akhirnya dia dihapus dari Bursa Efek Indonesia. Itu adalah resiko yang teman-teman harus tanggung. Nah, tapi semua perusahaan itu nggak memiliki resiko ini gitu ya. Tapi misalkan kayak perusahaan yang gede banget, misalkan BBCA atau BRI, Telkom itu sangat sedikit sekali resiko ini. Tapi kalau perusahaannya misalkan udah rugi, nah itu baru memiliki resiko ini. Misalkan nih contoh yang baru-baru ini terjadi adalah saham dari Garuda Indonesia ya teman-teman. Jadi teman-teman misalkan tahu saham Garuda itu adalah saham yang sudah di bentar ini ada yang. Jadi teman-teman tahu kalau saham Garuda itu sudah di suspend sama bursa karena apa? Karena kerugiannya yang banyak gitu ya. Jadi kemarin sudah disuspend beberapa bulan gitu. Nah, itu ada potensi untuk delisting atau dihapus karena dia tidak bisa melunasi hutangnya gitu. Jadi kalau teman-teman tahu misalkan oh Garuda itu bagus, Garuda itu harganya mahal, pesawatnya mewah, tapi ternyata perusahaannya itu adalah perusahaan yang merugi dan dikatakan hampir bangkrut gitu. Nah, kemudian ini secara umum, jadi teman-teman bisa lihat aja di sini ya. Ini nggak akan saya jelaskan secara rinci, tapi kalau misalkan saham itu investasinya sangat mudah karena kita bisa daftar online gitu ya sekarang. Terus kemudian kita bisa belajar lewat YouTube. Kemudian di Instagram juga banyak edukasi-edukasi tentang saham gitu. Kemudian kita juga tanpa memerlukan hal yang ribet, misalkan kita harus beli langsung, kita belinya secara online gitu ya. Kemudian terjangkau itu apa? Misalkan modalnya hanya 100.000 gitu.
Jadi teman-teman nggak misalkan nggak punya uang gitu, tapi kan 100.000 pasti punya ya, itu termasuk terjangkau. Kemudian menguntungkan gitu. Jadi secara jangka panjang saham itu menguntungkan. Jadi misalkan nih, kalau teman-teman tahu, jadi kalau setiap tahun itu IHSG atau indeks saham Indonesia itu naik sekitar 13% dalam satu tahun. Nah, itu menjadikan dia instrumen saham itu adalah instrumen yang mengalahkan inflasi dalam satu tahun gitu. Nah, itu secara jangka yang panjang memiliki keuntungan yang lumayan gitu. Itu adalah beberapa keuntungan dari investasi saham. Gitu. Nah, kemudian teman-teman juga mungkin ada yang bakal bertanya nih, terus bedanya dengan investasi yang biasanya disebutkan waktu itu apa ya, kayak binomo ya waktu itu ya, disebut investasi bodong itu apa gitu dengan investasi saham. Nah, investasi saham itu dia diawasi dan mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan OJK dan langsung dibawahi oleh Bursa Efek Indonesia. Jadi teman-teman harus tahu nih, yang pertama dia diawasi oleh OJK. Sementara investasi bodong itu nggak ada tuh izinnya, kemudian nggak diawasi juga gitu ya. Jadi itu perbedaan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah investasi saham itu memakai rekening dana nasabah. Jadi teman-teman yang udah daftar kan pasti dapat tuh namanya RDN. Nah, itu adalah rekening teman-teman sendiri ya. Itu bukan rekening dari saya atau itu rekening dari sekuritas, itu bukan, itu rekening teman-teman sendiri. Jadi ini misalkan teman-teman ada yang nanya kalau sekuritasnya bangkrut atau sekuritasnya tutup gimana? Nah, itu dananya tetap ke teman sendiri gitu, karena pakainya adalah rekening teman-teman sendiri gitu. Nah, kalau misalkan investasi bodong biasanya itu ditransfernya ke broker atau ke sekuritas ya. Sebenarnya bukan sekuritas ya, maksudnya broker lah, bukan atas namanya dia sendiri. Ya, itu perbedaannya. Kemudian kalau di saham, setelah menjual saham akan bisa di withdraw gitu ya, akan bisa ditarik setelah 2 hari. Nah, itu adalah ketentuan dari OJK ya, 2 hari gitu ya, tanpa syarat. Jadi nggak ada minimalnya misalkan, atau misalkan dia nggak ada syarat berlibet harus KTP dan lain-lain gitu. Jadi langsung bisa ditarik. Sementara kalau misalkan di investasi bodong itu biasanya dia dipersusah, bahkan kadang nggak bisa, ada syarat minimal 1 tahun gitu-gitu atau gimana gitu. Nah, kemudian kalau investasi saham itu dia sahamnya naik dan turun, tetapi tidak ada yang bisa menjanjikan return yang tinggi. Jadi kayak kita nggak bisa menjanjikan kalau investasi saham itu naik sampai ratusan persen atau ribuan persen gitu. Kita nggak bisa gitu ya. Bisa juga turun. Tapi kalau misalkan investasi bodong, biasanya mereka itu mengiming-imingi investasi dengan return yang sangat tinggi dan tidak wajar. Jadi kayak misalkan naik kita dalam 1 bulan akan mendapatkan cuan ratusan persen gitu dan lain-lain gitu. Dan yang terakhir biasanya mereka nggak transparan. Itu adalah perbedaan dari investasi saham dengan investasi bodong ya. Itu teman-teman harus tahu nih gitu. Nah, kemudian mungkin ada teman-teman di sini yang biasanya memakai bank syariah gitu ya. Jadi kayak misalkan teman-teman nggak mau memakai bank yang konvensional, akan nanya juga, kalau investasi saham itu halal nggak? Itu syariah nggak? Nah, jadi di saham itu juga ada namanya nanti adalah saham syariah. Nah, itu sudah difatwakan oleh MUI ya teman-teman. Jadi MUI sudah memfatwakan beberapa saham-saham yang dikategorikan menjadi saham syariah gitu. Nah, ini secara garis besarnya ada di Fatwa MUI nomor 40 ya. Jadi bahwa investasi saham syariah itu halal gitu. Kemudian nanti saya akan jelaskan setelah slide ini beberapa indeksnya. Jadi mereka mengkategorikan apa aja gitu ya. Ini secara garis besar ya MUI ini mengkategorikan saham halalnya. Nah, saham syariah itu nanti MUI sudah mengkategorikan syaratnya adalah kegiatan usahanya. Jadi kegiatan usahanya yang pertama itu misalkan tidak ada judi, tidak ada riba, atau tidak ada barang haram, misalkan perusahaan alkohol gitu ya, atau perusahaan yang misalkan dia judi dan lain-lain gitu. Kemudian rasio keuangan, ini juga biasanya teman-teman bisa lihat ini rasio keuangan itu adalah rasio hutang itu tidak lebih 40% dari total asetnya.
Jadi nggak boleh hutang banyak gitu. Itu dianggapnya nggak syariah itu menurut MUI. Dan yang terakhir, teman-teman akan bisa melihat saham syariah itu namanya indeks ISSI ya, Indeks Saham Syariah Indonesia atau Jakarta Islamic Index atau Jakarta Islamic Index 70. Jadi teman-teman bisa lihat saham-sahamnya apa aja gitu. Itu di list saham-saham itu gitu. Nah, kemudian nih teman-teman ketika tadi udah tahu saham itu apa, nah teman-teman juga harus tahu saham jenis-jenis saham. Jadi jenis-jenis saham ini ada yang pertama itu adalah saham blue chip ya. Itu adalah saham yang lapis pertama atau dia memiliki harga tinggi dengan volatilitas cenderung rendah dan fundamentalnya itu kuat ya, fundamental perusahaan. Jadi perusahaannya itu keuangannya bagus. Contohnya adalah saham BCA, saham BRI, Telkom, Astra gitu ya, Mandiri. Itu saham-saham yang dikategorikan menjadi saham blue chip gitu. Jadi kalau teman-teman misalkan mendengar ada kata, oh saham blue chip, oh itu sahamnya kayak BBCA, BBRI gitu. Teman-teman nanti langsung paham gitu. Nah, kemudian ada namanya saham second liner. Second liner ini adalah saham lapis 2 atau saham yang cenderung harganya itu stabil tapi perusahaannya itu masih berkembang gitu. Jadi harganya itu bisa jadi naik turun agak volatil juga tapi perusahaannya cenderung masih berkembang gitu ya. Misalkan masih mengakuisisi, kemudian masih melakukan banyak perkembangan-perkembangan gitu. Ini contohnya adalah Bank Jatim, BJTM, terus ada Agro itu anak usahanya BRI ya, terus ada ASA, terus Tebik, ada AMRT itu Alfamart. Nah, itu ada cenderung second liner gitu. Kemudian yang ketiga adalah saham gorengan. Nah, ini kalau kita menyebutnya saham gorengan, tapi sebenarnya adalah saham liner ya. Jadi saham lapis 3, yaitu volatilitasnya itu cenderung tinggi, kemudian biasanya harganya itu bisa dimainkan sama kalau kita sebut itu bandar gitu. Jadi harganya itu sangat bisa naik dan turun secara cepat gitu. Itu biasanya contohnya adalah saham-saham yang dengan harganya di bawah 100 gitu. Itu adalah 3 jenis saham yang harus teman-teman ketahui. Gitu. Nah, kemudian ketika teman-teman sudah tahu tadi, teman-teman juga harus memiliki tujuan atau motivasi gitu. Jadi motivasi dari teman-teman membeli saham itu apa? Yang pertama bisa jadi nih financial freedom atau teman-teman pengen menginginkan kebebasan finansial. Jadi ketika investasi ini pengen duitnya aja yang kerja, sayangnya leha-leha duitnya biar bekerja. Itu financial freedom. Kemudian yang kedua teman-teman juga bisa bertujuan untuk nabung. Misalkan pengen beli apa di masa depan, teman-teman nabungnya nabung saham. Kemudian pengen juga nambah aset misalkan. Jadi kalau teman-teman pengen memiliki aset, misalkan punya investasi emas, misalkan kemudian investasi properti, nah pengen nambah lagi nih investasi asetnya di saham. Itu bisa jadi tujuan juga gitu. Yang selanjutnya adalah teman-teman bisa juga mendapatkan penghasilan tambahan gitu. Itu bisa jadi tujuan juga ketika teman-teman membeli saham gitu.